Salam Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andri Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Seorang pemimpin ialah ia tahu harus kemana ia pergi dan bangkit. Seorang pemimpin tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan lebih banyak pemimpin. Relevan dengan tema kita hari ini sudah bergabung langsung dari studio Unhas TV. Sudah bergabung bersama kami Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan menuju Unhas nih? Ya, saya kira sebuah perjalanan rutin, apalagi ini Monday ya, apa Senin ya, tentunya biasanya dalam satu minggu itu Senin adalah sebuah starting yang cukup padat dengan agenda. Dan karena sudah berapa kali janji dengan TV Unas TV, jadi saya harus memprioritaskan Betul, Unas kita tahu TV juga nih ya. padat banget nih. Nah, mumpung Mbak udah balik nih, udah duduk di studio Unhas TV, berbalik lagi ke Unhas. Kalau boleh kita kilas balik sedikit dulu. Dulu pengalaman Pak Wali sendiri tuh di waktu di Unhas tuh gimana tuh? Cerita aja lah dari awal masuk Unhas. Saya masuk Unhas itu umur menjelang 17 tahun, cukup cepat. Saya 4 tahun SD, menjelang 11 tahun udah SMP, di SMA ada namanya kena tambahan 6 bulan itu waktu itu, diagnostik namanya. Jadi saya menjelang 17 tahun itu ikut tes. Dulu namanya Perintis 3 namanya. Perintis 3. Lama. Jadi sistem lama dulu. Nah, saya lulus. Dulu kelulusan itu ada rankingnya. Ya, ada ranking di bawah 100 lah. Alhamdulillah kita masuk di bawah 100. Saya pilih arsitektur. Apa tuh alasan Nah, kenapa memilih arsitek? jadi saya dulu istilah arsitek itu saya belum kenal. Tapi saya suka menemukan sesuatu yang baru. Suka dengan ide-ide baru. Suka mengeksplor sesuatu yang baru. Dan selalu senang akan yang baru. Kecuali istri baru ya. Jangan Jadi dong, ya bahaya istri dong lama ya. yang kita Ngeri senang. dong ya. Gitu, ya. Jadi, nah, maka ternyata para inventor itu atau para penemu-penemu itu yang banyak menciptakan sesuatu dari ada, kemudian dengan desain, kemudian dari hal yang imajinasi menjadi real, itu arsitek. Maka saya memilih arsitek. Tapi dulu itu kita ada namanya matrikulasi. Kami, karena kami ini adalah letting kedua setelah strata 1 namanya. Dulu ada namanya strata lama, yang senior-senior kita. Nah, saya dengan 80 mulai. Nah, sehingga kita adalah objek awal yang mengalami sebuah kurikulum baru namanya strata 1. Nah, kami dulu itu matrikulasi itu masih belajar kimia, belajar biologi, masih potong-potong kucing, masih potong-potong kelinci, ya. Kita di laboratorium, ya, dan kita masih belajar lensa dan lain-lain. Dan setelah itu baru kita masuk ke penjurusan. Nah, akan tetapi dulu itu juga ospeknya tidak main-main. Ospeknya 1 bulan. Gimana tuh Pak Wali kemarin waktu sempat ospek? Oh iya, kita 2 minggu pusat, 2 minggu di teknik. Teknik itu kan paling keras. Iya, betul. Nah, tapi justru itulah penempan-penempan yang sangat baik untuk membuat kita mandiri. Sebagai antek ya, istilah anak-anak sekarang ya, itu memang tempaan dengan senior luar biasa. Dan kita sangat taat dengan senioritas. Nah, itulah keistimewaan pada saat zaman kami. Bahwa senior itu sesuatu yang betul-betul setelah dosen itu yang orang yang paling kita hormati. Nah, masih dalam lingkungan kampus. Kalau organisasi-organisasi ini dulu. Saya lebih suka organisasi olahraga. Olahraga. Saya olahraga softball. Saya kembangkan namanya dulu di ekonomi ada namanya eksoksas, ekonomi sosial sastra. Kemudian di arsitektur saya bikin. Jadi saya bikin softball itu di berbagai, sekarang istilahnya apa sih kalau olahraga sekarang itu apa? UKM apa ya? Iya, UKM. UKM ya. Nah, saya bina itu dulu olahraga itu. Di samping dulu HMA dulu. Ya, Himpunan Mahasiswa Arsitektur ya. Kita bikin acara HMA seluruh Indonesia. Nah, kita tuan rumah. Nah, itu saya aktif sekali di Unhas. Bahkan Unhas saya pernah membawa tim mahasiswa ke Bapomi dulu, Bapomi.
ya, badan olahraga. Jadi apa namanya ada pekan olahraga mahasiswa, ya. Dan olahraga-olahraga lain. Saya suka olahraga. Nah, di samping lingkungan arsitektur sendiri sebagai pengurus HMA. Nah, kalau cerita-cerita unik boleh mungkin disampaikan kepada Sobat Akademika Unhas nih. Gimana sih dulu cerita-cerita uniknya pas Pak Wali menjadi mahasiswa sendiri? Jadi dulu itu belum ada demo-demo seperti sekarang. Yang pertama demo itu, saya kebetulan di kampus lama. Kampus lama itu kampus Baraya namanya, X31. Yang sekarang jadi SMA 17. Nah, kemudian Leting Kamil yang pindah di sini. Saya menjadi saksi waktu peletakan batu pertama oleh Pak Harto. Waktu itu gubernurnya Pak Andi Odang. Kami letting pertama di sini. Dulu rasanya jauh sekali seperti luar kota ini. Ya, jadi kami penghuni awal ini hutan Tamalandria dulu kami. Ya, letting kami. Dan waktu pertemuan antara Strata Lama dan Strata 1, itu kalau kuliah itu seperti dulu namanya ilmu ukur tanah di teknik, itu pesertanya 250. Sampai keluar ruangan, saking banyaknya orang tidak lulus. Dulu kalau orang pengumuman itu, A, nihil, B, 1, E, semuanya E. Jadi yang lulus cuma berapa, jadi sangat-sangat ketat sekali. Sangat ketat. Ya, ketat sekali. Kalau misalnya kita lihat, kalau mahasiswa kan identik dengan kuliah-kuliah bolos-bolosnya gitu. Kalau Ya. Pak Wali sendiri dulu bolos-bolos juga nggak sih waktu Di masih arsitektur itu kan agak sedikit susah bolosnya karena ini menyangkut basis tugas. Betul. Nah, yang menarik itu di arsitektur. Kan banyak kita tugas luar, menggambar di luar, kumpul gambar, apa semua. Jadi memang lebih banyak di studio. Jadi kita bukan hanya kuliah di kampus, tapi otomatis kita membuat kelompok-kelompok belajar namanya studio. Nah, kita bikin studio di rumah, teman-teman. Dulu tidak secanggih sekarang, tidak ada komputer. Itu pakai namanya mesin gambar, namanya mesin T atau mesin siku, ya. Itu kita pikul-pikul semua, pikul-pikul gambarnya apa semua, dan berat itu. Dan disitulah perjuangan yang luar biasa. Jadi ya menarik jadi arsitektur itu. Jadi mahasiswa pun sudah cari duit, bisa cari duit. Jadi ya dan memang di arsitektur itu cukup lama. Saya sendiri 8 tahun baru selesai. Cepat masuk, tua di kuliah. Ya, tua di kuliah. Karena saya sempat demo waktu itu. Itu belum ada demo-demo. Kita melakukan demo, penuh poster di kampus. Nah, akhirnya kami yang dituduh, memang tuduhannya benar. Ya, akhirnya kami terlambat membuat tesis karena kita termasuk dikasih kode merah di situ. Ini pemberontak semua ini. Ya. Tapi ya dengan itulah pengalaman kita menimba ilmu, bukannya ilmu arsitektur tapi ilmu organisasi juga. Betul. Nah, itu kalau misalnya masih pengalaman kuliah, menuju ke merintis karir dari Pak Dani Pomanto sendiri, kita tahu juga sempat menjadi dosen tuh. Ya. Nah, saya jadi dosen itu ada 400 peserta waktu itu. Hanya 2 yang diterima di arsitektur. Jadi ada 400 orang mengikuti dosen, termasuk senior-senior. Anaknya profesor, ya ada anak profesor senior yang sangat terkenal juga ikut. Alhamdulillah saya dengan namanya Ibu Lili Tambunan sekarang jadi dosen di arsitektur ITB. Nah, saya berdua yang lulus. Padahal saya sendiri underestimate dengan itu. Ya, tapi alhamdulillah saya tadinya saya kan masuk dosen karena orang tua saya sangat cita-cita anaknya jadi dosen. Orang tua saya guru. Kalau guru kan maunya meningkat jadi dosen. Tapi kalau dari Pak Wali sendiri sebenarnya dulu apa tuh cita-citanya? Saya cita-cita sederhana, disayang banyak orang mati masuk surga. Sederhana saja. Ya. Jadi waktu itu saya ikut, ternyata lulus. Lulus, jadilah saya dosen. Ya, mulai dengan gaji 80.000, 85.000 dulu. Ya, kemudian saya jadi penatar P4, termasuk termuda waktu itu. Dulu ada namanya BP7. Jadi saya penatar itu adalah P4 GBHN dulu. Itu paling sulit. Jadi saya paling muda dengan doktor-doktor, profesor-profesor. Saya pengajar paling muda dulu waktu itu. Nah, itu hebatnya kalau seorang akademisi, kita selalu punya fairness ya, menilai sesuatu secara
sebab akibat ya, sebab ya hukum kausa primanya selalu ada, dan apa namanya, selalu dengan data, tidak piti-piti kanak-kanai, piti holo-holo, tidak, selalu dengan data. Dan saya 21 tahun jadi dosen. Setelah itu saya minta keluar, minta mundur. Apa tuh alasan? Nah, alasannya karena kebetulan kedua orang tua saya mau sekali saya jadi dosen. Jadi saya ikuti. Karena kita harus mengabdi pada orang tua. Setelah beliau meninggal kan selesai urusan saya. Jadi kalau saya senang jadi dosen, cuma kan saya juga berpraktek sebagai arsitek, ya, sebagai profesional, dan saya banyak keluar, jadi sehingga kewajiban-kewajiban saya bisa tidak terpenuhi sebagai dosen. Jadi saya minta mundur. Ya, waktu saya mundur, umur saya belum 50 tahun. Tapi umur pengabdian saya sudah 21 tahun, sudah memenuhi syarat. Jadi tidak dapat pensiun dini, tidak ada pensiun. Karena umur saya masih, itu hari baru 40 berapa gitu. Ya belum, tidak mencapai 50 tahun. Nah, sehingga akhirnya saya full di profesional dan akhirnya terjun di politik. Jadi alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya sudah hidup di 4 alam. Ya. Apa tuh? Pertama alam lorong, saya anak lorong. Ya. Kedua? Kita paham bagaimana interaksi sosial di ruang sempit. Yang kedua ilmu akademisi. Saya mendapatkan ilmu bahwa semua keputusan berdasarkan data faktual. Itu yang pelajaran paling berharga saya sebagai akademisi. Yang ketiga, di alam profesional. Saya dapat sertifikasi paling tinggi waktu itu. Luar biasa. Saya mendapatkan bagaimana sesuatu itu harus kita buat better life. Ya, selalu harus lebih baik dari sebelum kita sentuh. Jadi menyangkut kualitas waktu, kualitas pekerjaan, dan kualitas biaya. Nah, itu ada 3 kualitas di situ. Nah, kemudian saya masuk ke alam keempat, alam politik. Nah, ini alam ini di atasnya alam jin ini. Ya. Alam di atas alam-alam. Iya, di atasnya alam jin. Kadang-kadang kelihatan bersuara, ada suara tidak kelihatan gitu. Jadi, alhamdulillah saya bersyukur bisa mendapat belajar di 4 alam itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kan tadi cerita dari dosen terjun ke dunia politik. Apa tuh alasan utama dari transformasi tersebut, Bapak? Justru basic sebagai akademisi, saya mendampingi beberapa wali kota sebelumnya. Baik sebagai perencana maupun sebagai penasihat wali kota. Akhirnya dengan mereka mengikuti nasihat saya atau desain saya, masyarakat sangat puas. Walaupun yang dia ikuti itu kira-kira cuma 50% dari ide yang sesungguhnya. Nah, terus timbul pertanyaan, kalau kita jadi wali kota, kan 100% ide bisa diterapkan. Jadi, saya sendiri tidak pernah cita-cita jadi wali kota. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya ingin hanya dicintai orang dan mati masuk surga. Cara dicintai orang memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ternyata apa yang terbesit waktu itu ternyata jadi kenyataan. Dan apa yang dilihat sekarang ini adalah bagaimana ide-ide untuk menyelesaikan banyak masalah itu pun tidak sempurna. Karena persoalan pun berkembang. Betul. Ilmu juga berkembang. Tapi tim juga terbatas. Kemampuan juga tidak sempurna. Nah, sehingga sebagai wali kota hari ini dan belajar dari ilmu-ilmu sebelumnya di 4 alam tadi, nah inilah yang menjadi modal kami untuk menjawab persoalan masyarakat. Nah, masih menyangkut dengan transformasi tadi. Lama menjadi akademisi, terus terjun ke dunia politik. Apakah pengalaman-pengalaman Bapak selama menjadi akademisi mempengaruhi pandangan Bapak dalam dunia politik sendiri? Iya, jadi warisan terbesar yang saya dapat dari dunia akademisi adalah itu tadi. Semua harus berdasarkan data. Tidak piti-piti, tidak spekulasi. Nah, kemudian yang saya belajar dari dunia politik, itu yang bertentangan dengan dunia akademisi adalah di politik itu kemampuan adaptasi kita sangat besar. Nah, kalau di dunia kekurangan di dunia akademisi, egosentrisnya terlalu tinggi. Bahwa kebenaran hanya ada pada dia, padahal kebenaran itu banyak.
di politik itu kebenaran di mana saja bisa ditemukan. Nah, sehingga saya mengkombinasikan semua kelebihan dan kekurangan masing-masing alam tadi, ya, kita ramu seperti apa yang saya buat hari ini. Nah, mungkin Sobat Akademika Unhas masih lebih penasaran lagi nih tentang obrolan kita pada hari ini. Mungkin kita akan lanjut setelah jeda berikut, Pak. Baik. Baik, Sobat Akademika Unhas, tentunya masih penasaran dengan Bapak Wali Kota Makassar, tapi setelah jeda-jeda berikut. Salam Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya Andi Putri Najwa dalam Unhas Figure. Masih bersama Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pumanto. Kita lanjut lagi nih Pak. Biar after break, kita main games dulu nih. Jadi saya akan memberikan Bapak pilihan, Bapak akan menjawab dengan cepat. Oke? Siap Pak? Boleh, silakan. Oke, pilihan pertama. Pilih anak atau istri? Anak dong. Anak. Alasannya? Karena anak juga produk istri juga, jadi kan dua-dua. Kalau istri kan anak nggak kesentuh. Oke, itu. Next-nya kita pilih merah atau hijau? Ya, saya kira kita perlu semangat, kita pilih merah. Merah. Merah ya? Ya, Oke. karena Unhas juga. Unhas merah. Oke, aman. Pilih gunung atau pantai? Saya senang di gunung. Gunung. Pilih keras atau lunak? Ya, saya kira keras itu bagian penempaan. Ya, Jadi pilih keras. pilih keras. Oke, terakhir. Pilih kopi atau susu? Kopi. Kopi. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Mengenai berbicara tentang Kota Makassar sendiri, seperti kita tahu, Bapak sudah di periode sendiri sebagai Wali Kota Makassar. Menurut Bapak, melihat perkembangan Kota Makassar saat ini? Ya, alhamdulillah secara fisik saya kira semua juga orang sudah tahu bahwa ada kawasan-kawasan baru yang sudah berkembang, misalnya CPI, itu kebetulan di periode saya. Betul. Kebetulan itu rancangan saya juga. Kawasan-kawasan sepanjang waterfront cukup berkembang. Ada Newport, ada Fishport, ada downtown kita di CPI, itu secara keruangan. Tapi bagi itu saya tidak terlalu membanggakan itu. Yang saya banggakan adalah kekompakan masyarakat. Karena public engagement di Kota Makassar itu sangat-sangat baik sekali dan menjadi contoh banyak orang. Termasuk teman-teman di Amerika juga meneliti tentang bagaimana pelibatan masyarakat di Kota Makassar. Sehingga social cohesion atau kohesivitas sosial menjadi sangat kuat di Kota Makassar. Yang biasanya orang ke Makassar itu serem-serem semua image-nya. Tapi sekarang Makassar menjadi kota makan enak, kota festival, kota yang enak dikunjungi. Dan itu salah satu kota yang punya happiness index terbaik Indonesia itu kita, 89,2%. Nah, itulah hal yang sangat berubah dari kota demonstrasi menjadi kota festival.
menjadi kota kekerasan, menjadi kota makan enak, menjadi kota yang yang dianggap tadinya bukan favorit ya untuk datang karena di stigmakan menjadi kota yang keras, Betul. menjadi kota yang sangat nyaman. Nah, kalau masih berbicara tentang kuliner sendiri, gimana tuh Bapak melihat perkembangan kuliner? Walaupun mungkin sekarang banyak dimodifikasi tuh kalau kuliner-kuliner Makassar Ya, sendiri. saya kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan dari Allah untuk keliling-keliling hampir di seluruh dunia. Saya sudah pernah hampir seluruh dunia saya sudah datangi. Tapi disitulah saya menemukan kehebatannya kota Makassar. Kalau kita ingin cari makan, anggaplah misalnya di mana tempat yang paling modern. Di Amerika misalnya. Jam 9 sudah susah cari makanan enak, kecuali di pub-pub malam, klub-klub malam. Ya, makanan yang enak-enak nggak ada lagi. Ya, seperti di San Francisco ada di Pier 39-nya itu jam 9 sudah tutup. Saya pernah ke Kanada, jam 5 tutup. 5 sore tutup. Betul. Di Eropa, susah sekali. Di Indonesia juga begitu. Tapi coba kalau ke Makassar. Tidak ada waktu yang tidak tersedia makanan. 24 jam. Betul. Mau palu basah, Ada. mau sop saudara, 24 jam. Dan Songkolo tidak Bagadang. ada, Songkolo Bagadang, tidak ada satu kota di dunia, saya berani klaim, yang punya ritual makanan per jam itu ada makanan khusus. Mulai salat subuh, jam 5 lah, sampai jam 6. Di situ waktunya Songkolo time di situ. Dari jam 6 sampai jam 8, nasi kuning. Ya, nasi kuning waktunya di situ. Dari jam 8 sampai jam 10 coto. Coto kan pagi. Ini coto time. Jadi kalau orang makan coto yang banyak pahalanya di jam-jam begini. Banyak pahala jam-jam begitu Pak ya? Ya, kemudian jam 10 sampai jam 12 itu palu basah. Jadi palu basah dengan coto tidak bertentangan. Itu berkelanjutan temannya itu. Teman bestie ya, aja ya. bestinya gitu. Nah, dari jam 12 sampai jam 3 makan siang. Apa sih tidak ada makan siang di sini? Seafood kita enak. Betul. Mulai apa? Mulai dari crab ya. Saya punya banyak sahabat di Singapura. Satu kali waktu ini cerita makan siang ini. Dia ajak saya makan siang. Kita akan makan crab terbaik di Singapura. Datanglah saya ke sana lihat. Setelah saya lihat, setengahnya aja kita punya kepiting. Nggak ada apa-apanya. Padahal mereka sudah bangga sekali. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Begitulah Makassar tentunya ditopang oleh daerah-daerah penghasil sekitar Makassar. Kemudian jam 3 sampai jam 6, kondro. Ini kondro time di Haiti. Ya. Kemudian makan malam. Apalagi tidak ada di makan malam kita. Mau seafood, mau apa semua. After dinner, jam 8 sampai jam 10, sop saudara. Jam 10 ke atas, noodles. Mie. Depende chef. Chefnya namanya Titi, mie Titi, kan begitu. Kembali subuh lagi. Dan yang menarik dimodifikasi, kalau coto mau sepanjang waktu namanya coto Bagadang. Coto Bagadang. Palu basah Bagadang, Songkolo Bagadang, itu sudah 24 jam. Tidak ada ritual dengan makanan enak. Kita punya 40 makanan enak. Betul. Ya, makanan enak. Dan saya cerita dulu waktu Hari Otonomi Daerah, khusus coto, ada 10 varian. Mau coto yang para adventures kolesterol misalnya. Ya, yang kental-kental, banyak, ada coto gagak, ada coto magadel. Mau yang moderat, ada coto Nusantara. Mau yang light atau ringan, yang banyak orang takut dengan kolesterol, ada coto ranggong apa semua. Jadi itu saja variannya banyak sekali. Dan tidak usah khawatir, kota makan enak di Makassar udah lengkap. Sekarang kita bangun rumah sakit otak jantung cancer. Jadi sampai rumah sakitnya pun kita pelayanan kesehatan pun kita siap. Jadi makanya makan di Makassar tidak usah khawatir. Ya, makan yang enak semua. Oke, nah kita berbicara mengenai berkembangnya nih. Kalau sekarang kan kita lihat teknologi mengikuti zaman sangat berkembang. Banyak sekali kalau sekarang kita lihat AI.
Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebagai pandangan sebagai wali kota, melihat apakah kita bisa menghadapi tantangan AI sendiri, Pak? Makassar telah mencanangkan diri menjadi kota metaverse. Kita singkat Makassar Metaverse, singkat Makaverse. Salah satu yang menarik dari hal-hal baru di Makaverse ini adalah kita sudah biasa pakai Oculus, terus kita selalu membuat avatar. Nah, avatar itu bagian daripada AI. Nah, apa yang dilihat sekarang ini adalah AI misalnya soal bicara ya, spelling ya, kemudian tentang gerakan ya. Itu semua kalau di Metaverse membuat avatar kita, misalnya itu semua dari blockchain ya. Blockchain itu mengorkestrasi semua data video kita, data narasi kita, dan semua data kita. Gerakan-gerakan tangan begini misalnya kalau masuk AI persis sama. Nah, saya kira Makassar adalah salah satu kota di dunia loh yang sudah sudah 3 tahun ini kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk masuk di situ. Termasuk pelayanan publik dengan sistem avatar. Nah, seperti itu. Jadi Makassar sudah mulai melek ya, Pak ya? Saya sekarang membangun prasarana saya yang baru dengan sistem yang paling canggih di dunia hari ini. Saya berani klaim. Kami dibantu oleh ST Engineering Singapura. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dunia Makaverse lebih dalam lagi. Sekarang semua proyek-proyek pemerintah kota, termasuk misalnya Karebosi. Nah, kalau kita semua videonya itu berbasis virtual reality. Teman-teman sudah bisa bikin augmented reality. Ya. Nah, itulah dasar-dasar AI. Seperti yang kita lihat dalam AI praktis ya. Soal tiba-tiba presiden bisa bahasa Cina. Betul. Tiba-tiba orang bisa bahasa Arab misalnya. Itu kan hal-hal yang paling dasar. Hal-hal yang paling rumit pun kita sudah mulai masuk. Kita sekarang membangun big data metaverse. Di mana penduduk ada 133.000 penduduk sekarang sudah kita bangun big data sendiri untuk metaverse. Tapi kalau kita cerita pasti tidak cukup waktunya. Ya. Oke, nah kita pindah lagi kalau misalnya berbicara mengenai Indonesia Emas 2045. Tentunya berkaitan dengan generasi muda. Ya. Khususnya di Kota Makassar sendiri, bagaimana Bapak melihat perkembangan anak muda sendiri untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Gen Z dan millennials itu di Sulawesi Selatan berada pada 52%. Itu terdeteksi pada pemilihan umum kali ini. Nah, tentunya untuk mencapai 2045, 100 tahun Indonesia. Nah, kita berharap bonus demografi ini betul-betul akan menghasilkan orang-orang yang akan membuat Indonesia ini unggul, yaitu para Gen Z hari ini dan para millennials. Nah, saya kira bagi Kota Makassar, kami selalu memberi porsi ruang yang cukup besar bagi anak-anak muda kita. Kalau dilihat di kabinet sekarang saya, itu didominasi oleh para millennials. Yaitu lahir sekitar di atas ya tahun 90 berapa kalau tidak salah itu ya. Tahun 8, wah saya lupa itu millennials mulai tahun berapa ya. Tapi paling tidak masuk millennials. Umur-umur 30-an sampai 40-an. Nah, artinya komitmen pemerintah Kota Makassar mempersiapkan generasi ke depan itu betul-betul sudah on the track. Termasuk memberi ruang. Coba kita lihat, membuat F8 rata-rata milenial sama Gen Z. Talent-talentnya milenial sama Gen Z. Ulang tahun kota milenial sama Gen Z. Termasuk teman-teman disabilitas. Kami ingin memang dalam visi saya itu kan dikunci dengan for all atau untuk semua. Nah, inklusifme menjadi bagian yang paling menjadi dasar komitmen kita bagi masyarakat dan membangun Makassar. Baik, luar biasa Bapak. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Bapak mungkin boleh sampaikan kepada Sobat Akademika Unhas harapan-harapan Bapak untuk Kota Makassar. Alma mater itu ibarat seperti pohon. Buahnya itulah alumni. Akarnya itulah masyarakat. Makin besar sebuah pohon, makin kuat akarnya, itu tidak akan pernah diingat orang tanpa buah yang bermanfaat.
Maka alumni menjadi bagian strategis atau positioning yang strategis bagi pengembangan alma mater. Maka dengan itu keterlibatan alumni dalam memajukan Universitas Hasanuddin menjadi begitu penting. Karena alumni itu adalah buah dari apa yang dihasilkan oleh sebuah pohon besar yang namanya Universitas Hasanuddin. Apa bedanya Penn State, Pennsylvania State, ya, University, Virginia Tech, MIT, Oxford, Yale University, NUS, ya, National University of Singapore, Nanyang, ya, beberapa universitas yang lain, ITB, UGM, adalah alumninya. Alumni lah yang memberikan perwajahan bagi sebuah alma mater besar seperti Unhas. Maka dengan itu saya berharap dengan hadirnya Unhas TV ini harus diisi oleh keberadaan atau positioning para alumni yang secara praktek keseharian berada di luar kampus untuk bisa di cover atau dijadikan contoh aspirasi dan inspirasi bagi anak-anak mahasiswa hari ini. Untuk apa? Untuk mencetak alumni-alumni baru yang lebih berkualitas. Jangan mengikuti misalnya kalau dengan kita biografi alumni yang bisa jadi contoh, kita tidak usah mengulang hal-hal yang gagal dari alumni-alumni kita sebelumnya. Tapi kita mencontoh atau mempelajari hal-hal yang baik, ya, untuk bagaimana kita membuat kebaikan yang lebih baik. Sehingga kita menjadi alumni yang selalu update. Begitu kata unggul sekarang hari ini, ya update. Kalau dulu kan keunggulan itu kuat, besar. Akhirnya cepat mengalahkan yang besar. Setelah era informasi, era teknologi informasi, cepat mengalahkan yang besar. Dan sekarang yang update akan mengalahkan yang cepat dan besar. Maka alumni-alumni yang update akan muncul dan akan mengisi posisi-posisi strategis nasional bahkan dunia untuk membawa Indonesia menjadi Indonesia yang unggul di Indonesia emas di 2045 akan datang. Saya berharap memang posisi alumni Unhas yang memang perlu soliditas, tinggal soliditasnya aja yang diperlukan. Jadi bukan kita beralumni untuk bertengkar, tapi justru beralumni untuk saling menopang kekurangan kita menuju persaingan ke depan yang lebih dahsyat dari hari ini. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya untuk hari ini. Baik, Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau waktu lain. Kita adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Saya Andi Putri Najwa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.